Mari kita akan baca secara bergantian Mazmur 91 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Mazmur 91 kita baca secara bergantian, saya duluan. Dalam lindungan Elohim, kalau di terjemahan ILT aman dalam Yahweh. Jadi kalau terjemahan lain dalam lindungan Tuhan, tapi kalau terjemahan ILT aman dalam Yahweh. Kita akan baca secara bergantian. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Amin. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Amin. Sebab Yahweh ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Amin. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya sama-sama. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Katakan Amin. amin. Puji Tuhan, silakan. Hari ini saudara kita kembali belajar firman Tuhan. Di dalam Mazmur 91 ini, seorang penulis menyatakan bagaimana perlindungan Tuhan yang sempurna bagi orang-orang percaya. Sebaliknya, penghukuman bagi orang-orang fasik. Karena kalau kita membaca di situ ada satu ayat katakan begini. Tuhan akan membalas orang-orang fasik. Ayat yang ke-8. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Dan Tuhan katakan tidak perlu takut terhadap kedahsyatan malam. Malam bicara pergumulan, malam bicara kesulitan, malam bicara tentang masa-masa yang sementara terjadi di tengah-tengah dunia ini. Termasuk apa yang sementara viral atau sementara saudara menggemparkan dunia. Kalau beberapa hari yang lalu saya melihat di berita televisi, sudah 179 negara yang mengalami virus corona, dan yang meninggal sudah 10.000 lebih. Itu beberapa hari yang lalu. Sekarang di Italia sudah melebihi kapasitas kematian yang ada di Cina. Itu di Italia. Jadi betul-betul menggemparkan dunia. Tapi kita akan belajar dari kitab suci hari ini, atau dari firman Tuhan katakan bahwa engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Tidak perlu kita takut. Amin. Kalaupun ini Tuhan luaskan. Tapi saudara, sebelum kita masih lebih lanjut lagi ke sana, kita akan melihat dalam kitab suci di ayat-ayat yang lain. Apakah penyakit sampar atau penyakit
Ya, semacam itu. Itu hanya terjadi dengan sendirinya. Tapi kita akan lihat jawaban dari kitab suci. Itu ternyata Tuhan luaskan. Bahkan itu dari Tuhan untuk menghukum. Itu bagian dari murka. Itu bagian dari hukuman Tuhan. Mari kita akan membaca. Kita lihat, kita mulai dari kitab Keluaran. Saya minta satu orang membacakan Keluaran yang ke-5 ayat 3 dan ayat yang ke-9. Siap-siap satu orang sebentar membaca ayat 3 dan ayat 15 dari Keluaran 9. Tapi kita baca dulu Keluaran 3 ayat yang Keluaran 5 ayat 3 dan ayat 9. Nah, sebentar, pasal 3 ayat 15. Ya, coba silakan baca. Lalu kata mereka, Elohim orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Yahweh Elohim kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. Nah, ini Tuhan berbicara kepada Firaun lewat Musa. Musa menghadap Firaun. Waktu itu Tuhan mengutus Musa datang ke tanah Mesir karena orang Israel diperbudak di sana. Dan Tuhan ingat janjinya kepada Abraham. Tuhan sudah siapkan satu negeri, satu tempat yang akan ditempati oleh orang Israel. Dan ketika Tuhan datang kepada Firaun, Firaun yang sudah tidak mengenal lagi Yusuf, karena zaman Yusuf, Firaun itu adalah Firaun yang takut Tuhan. Dia memberikan orang Israel tanah Goshen. Bahkan dari 70 jiwa orang Israel keturunan Yakub menjadi begitu banyak di tanah Mesir. Tapi setelah generasi dari Yusuf dan generasi-generasi yang masih dikenal oleh Firaun waktu itu, mereka masih aman, belum dalam perbudakan. Nanti Firaun kedua yang menggantikan Firaun yang pertama, dia sudah memperbudak orang Israel. Dan Tuhan utus Musa. Tujuan Tuhan utus Musa datang kepada orang Israel di tanah Mesir, berbicara dengan Firaun supaya beribadah. Dia menghadap Firaun. Musa berkata, izinkanlah kami pergi supaya kami jangan mengalami sakit sampar dan pedang. Itu Tuhan berbicara kepada Musa, kepada Firaun melalui Musa. Diizinkan, dia minta supaya Firaun mengizinkan. Tapi kalau kita membaca dari beberapa pasal, saudara, Firaun tetap mengeraskan hati. Coba kita kembali lihat Keluaran 5 tadi ayat 3, lompat ayat 5. Kita lihat ayat yang ke-9 maksudnya, ayat yang ke-9. Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan mempedulikan perkataan dusta. Oh, salah catat sini. Coba kita lihat ayat 15. Ayat 15. Sesudah itu pergilah para mandur Israel kepada Firaun dan mengadukan halnya kepadanya. Mengapa Tuanku berlaku seperti itu terhadap hamba-hambamu ini? Keluaran 3 itu ayat 3 ayat 15. Coba lihat 3 ayat 15. Selanjutnya berfirmanlah Elohim kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Yahweh nenek moyangmu, Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, Tuhan Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya. Itulah sebutanku turun-temurun. Ya, salah. 9 ayat 3 dan ayat 15. Keluaran 9 ayat 3 dan ayat 15. Maka ternakmu yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu sapi, dan kambing domba akan kena tulah Yahweh, yakni kena penyakit sampar yang dahsyat. Ya, sampai di sana dulu. Nah, ini ketika Firaun tetap berkeras hati tidak mengizinkan orang Israel untuk keluar dari tanah Mesir, Tuhan memberikan tulah kepada Firaun dan Mesir. Dan kalau judul di situ, tulah untuk ternak. Dan ternyata kalau kita perhatikan ayat yang ketiga dalam Keluaran 9 ini, penyakit sampar. Tuhan mengizinkan penyakit sampar. Nah, Musa berbicara kepada Firaun, kalau kau tidak mengizinkan kami
pergi ke satu tempat yang Tuhan sudah siapkan, keluar untuk pergi beribadah, maka Tuhan akan memberikan mereka hukuman, yaitu sampar dan pedang. Itu untuk orang Israel. Tetapi untuk Firaun juga demikian. Jadi berlaku kepada orang yang, saudara, kalau kita perhatikan, yang tidak mau taat kepada firman, kepada perintah Tuhan, apakah dia orang fasik ataupun orang sudah mengenal Tuhan, sama-sama akan mengalami hukuman. Nanti kita akan lanjut sebentar, ada beberapa ayat lagi. Coba kita maju ayat 15. Dalam Keluaran 9 tadi ayat 15. Bukankah sudah lama aku dapat mengacungkan tanganku untuk membunuh engkau dan rakyatmu dengan penyakit sampar sehingga terhapus dari atas bumi? Nah, ini Tuhan berbicara juga melalui Musa kepada Firaun. Tuhan sebenarnya akan menghapuskan, dan memang Tuhan menghapuskan Firaun dari muka bumi karena kekerasan hatinya, penolakannya terhadap firman Tuhan yang Tuhan sampaikan melalui Musa kepada Firaun. Dan Tuhan katakan, aku menghantam dengan penyakit sampar. Jadi Tuhan yang meluaskan itu ketika ada pemberontakan atau ada penolakan terhadap pengajaran, terhadap berita Tuhan. Coba kita maju di dalam Imamat yang ke-26 ayat yang ke-25. Imamat yang ke-26 ayat yang ke-25. Jadi kita akan pelajari tentang apakah penyakit sampar itu bagian dari murka Tuhan, hukuman Tuhan, teguran Tuhan. Coba kita lihat. Dan aku akan mendatangkan ke atasmu suatu pedang yang akan melakukan pembalasan oleh karena perjanjian itu. Bila kamu berkumpul kelak di kota-kotamu, maka aku akan melepas penyakit sampar ke tengah-tengahmu, dan kamu akan diserahkan ke dalam tangan musuh. Ya, sebelum ayat 25 coba lihat judulnya di situ. Apa judulnya di situ? Kutuk. Kutuk. Kutuk terhadap saudara orang Israel yang tidak mau mendengar firman Tuhan. Jadi ada memang agak gangguan ini feedback kalau pakai mic sana, dia langsung feedback. Ya, jadi kita melihat saudara, Tuhan melakukan hukuman ketika tidak taat kepada firman. Sebelum ayat 25 coba kita baca mulai ayat yang ke-22 dalam Bilangan tadi. Dalam Imamat yang ke-26 tadi. Aku akan melepaskan kepadamu binatang liar yang akan memunahkan anak-anakmu dan yang akan melenyapkan ternakmu, serta membuat kamu menjadi sedikit sehingga jalan-jalanmu menjadi sunyi. Jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mau kuajar dan hidupmu tetap bertentangan dengan daku, maka aku pun akan bertindak melawan kamu, dan aku sendiri akan menghukum kamu 7 kali lipat karena dosa. Ya, jadi ketika ada perlawanan terhadap perintah Tuhan, tidak mau mendengar firman Tuhan, tidak mau taat kepada firman Tuhan, ada murka Tuhan. Dan salah satu murka Tuhan adalah sampar. Amin. Salah satu murka Tuhan adalah sampar atau penyakit. Tuhan juga pernah menghukum orang Israel ketika mereka memberontak di kitab Bilangan yang ke-14 ayat yang ke-12. Saat 12 pengintai diutus ke tanah Kanaan, ketika mereka kembali yang 10 membawa kabar busuk tentang tanah Kanaan dan membuat orang Israel memberontak kepada Tuhan. Mereka tidak lagi mendengar, tidak lagi saudara tunduk kepada Musa waktu itu sebagai pemimpin. Bahkan sampai Yosua dan Kaleb meyakinkan mereka itu sudah diserahkan kepada kita kalau Tuhan berkenan. Hari ini pun mereka akan lenyap. Tapi saudara, mereka tidak peduli. Orang Israel sudah memberontak terpengaruh dengan 10 pengintai selain Yosua dan Kaleb. Bahkan sampai Yosua dan Kaleb mereka mau lempari dengan batu. Coba kita baca itu dalam Bilangan yang ke-14 ayat yang ke-22, ayat yang ke-12. Silakan. Bilangan yang ke-14 ayat yang ke-12. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Tuhan sampai berbicara, keturunan Musa lah yang akan menjadi bangsa yang besar. Padahal Tuhan berjanji, Israel itu adalah pilihan Tuhan. Tapi Tuhan rela menggantikan keturunan Israel kalau mereka memberontak melalui Musa sendiri. Walaupun memang Musa adalah orang Lewi sendiri. Tetapi Tuhan sampai berkata, keturunanmu akan menjadi bangsa yang besar. Kenapa? Tuhan melihat orang Israel sudah memberontak, tidak lagi dengar-dengaran. Tuhan hukum dengan penyakit sampar. Aku di situ, kata aku di situ menunjuk kepada Bapak Yahweh. Bukan aku kecil hurufnya kan?
aku besar menuju kepada Bapa yang. Coba kita juga lihat di dalam kitab Ulangan 28, kita baca ayat 21, 22. Ulangan 28. Demikian, Yahweh akan melekatkan penyakit sampar kepadamu, Ya. sampai dihabiskannya engkau dari tanah, kemana engkau pergi untuk mendudukinya. Yahweh akan menghajar engkau dengan kutu kering, batuk kering, demam kepialu, sakit radang, kekeringan, hama dan penyakit gandum. Semuanya itu akan membunuh engkau sampai engkau binasa. Jadi kalau kita mundur ayat sebelumnya, yang tidak mau mendengar firman Tuhan, kalau kita baca di ayat yang ke-16 dikatakan begini, dan akan terjadi apabila engkau tidak mendengarkan suara Yahweh Elohimmu dengan memelihara sambil melakukan semua perintahnya dan ketetapan-ketetapannya yang aku perintahkan engkau pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepada engkau dan menimpa engkau, termasuk yang sudah kita baca tadi ayat 21, 22. Batuk kering, demam, kan gejala-gejala virus corona sekarang kan. Kalau diperiksa harus biasa kalau turun dari pesawat atau turun dari kapal seperti kami baru-baru dari Sangir, setiap di tempat singgah di pelabuhan, baru-baru dari Sangir turun ke Siau, semua penumpang yang mau turun ke Siau harus diperiksa, ada alat pengukurnya. Nah, dites. Begitu juga turun ke Tanggulandang begitu. Kalau dia panas melebihi, langsung diisolasi. Jadi saudara, ini bagian dari murka Tuhan. Karena ketidaktaatan, karena ketidaksetiaan, artinya menjauhkan diri dari Tuhan. Masih banyak saudara ayat-ayatnya, coba kita juga boleh lihat di dalam kitab Ulangan yang ke-32 ayat 24. Ulangan 32 ayat 24. Demikian, apabila mereka sudah lemas karena lapar dan merana oleh demam yang membara dan oleh penyakit sampar, maka aku akan melepaskan taring binatang buas kepada mereka dengan racun binatang yang menjalar di dalam debu. Ini nyanyian Musa menceritakan bagaimana kehidupan orang Israel memberontak kepada Tuhan. Tuhan sudah hantam mereka dengan segala binatang buas, dengan segala hal-hal yang merugikan mereka, termasuk penyakit sampar. Sudah melakukan banyak penghukuman, tetapi saudara, kalau kita pelajari sejarah kehidupan orang Israel selama mereka dalam perjalanan pada gurun, tetap banyak kali memberontak kepada Tuhan. Jadi ternyata saudara, hukuman Tuhan dari begitu banyak hukuman Tuhan, termasuk sampar juga itu adalah hukuman Tuhan. Amin. Adalah hukuman Tuhan. Tapi pembacaan kita tadi, kita tidak perlu takut. Kalau itu bagian dari pengenapan firman, karena kita akan maju terus. Di akhir zaman ini sebelum Tuhan datang, apa yang akan Tuhan lakukan? Permulaan penderitaan, coba kita baca. Dari kitab Matius yang ke-24, mulai ayat yang ketiga. Matius 24, ayat yang ketiga. Boleh baca, itu agak panjang pembacanya, tetapi tidak apa-apa. Coba kita lihat. Sebelum Tuhan Yesus datang kali yang kedua, ini sekarang bicara akhir zaman. Sebelum Tuhan datang kali yang kedua, permulaan penderitaan. Jadi kalau kita pelajari dari Matius 24, ternyata termasuk sampar itu baru permulaan penderitaan. Coba kita baca. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Ya. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan. Sampai di sana. Itu baru dari permulaan penderitaan. Baru permulaan. Kalau di terjemahan lain, ayat yang ke-7 tidak disebut sampar. Tapi saya baca di dalam terjemahan ILT. Ini juga sudah sempat dikhotbahkan, disentil oleh Pak Yudi waktu minggu yang lalu.
tentang doa Yeshua Mesia bahwa orang-orang percaya akan terus dipelihara oleh Tuhan, sekalipun termasuk sampar yang sementara menimpa dunia. Ini baru permulaan penderitaan. Tapi kita baca dalam terjemahan ILT, saya bacakan demikian. Karena bangsa akan dibangkitkan melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi kelaparan dan wabah penyakit dan Gempa bumi. sampar. Ya, saya baca sekali lagi, memang agak kecil tulisan ini. Kacamata. Karena bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi kelaparan dan wabah penyakit dan gempa bumi di berbagai tempat. Ayat 8. Dan semua ini merupakan awal penderitaan. Amin. Jadi penggenapan firman Tuhan menjelang Tuhan Yesus datang kali kedua. Kalau kita mundur ayat sebelumnya, saudara, ayat 7-8 ini percakapan murid-murid dengan Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus keluar dari bait suci dan murid-murid menunjuk begitu megah bait suci ini. Yesus katakan suatu saat akan terjadi, tidak ada satu batu tersusun di atas batu yang lain. Dan itu digenapi pada tahun 70, Jenderal Titus menghancurkan bait suci. Tapi kalau kita baca dalam percakapan Yesus dengan murid-murid, kapan akan terjadi dan kapan kedatanganmu? Jadi sudah nubuatan tentang akhir zaman, tentang Yesus datang kali yang kedua. Dan ternyata permulaan penderitaan Tuhan Yesus datang kali kedua, penyakit sampar, termasuk yang sementara menggemparkan dunia sekarang ini, itu baru permulaan penderitaan. Amin. Tapi bagi kita ada jaminan, tidak perlu takut. Dalam Mazmur 91 tadi, tidak perlu takut dengan kedahsyatan malam, dengan penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, dan penyakit sampar yang menular. Tidak perlu kita takut. Yang penting jadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita. Dengan cara apa? Duduk di kaki Tuhan. Kalau kemarin sudah dibahas, beribadah, nanti kita maju ke sana sebentar. Duduk di kaki Tuhan. Dalam pembacaan kita tadi Mazmur 91, yang menjadikan Bapa Yahweh sebagai tempat perteduhan. Amin. Coba baca kembali ayat 1-2 dalam Mazmur 91 tadi. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Yahweh, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Elohimku yang kupercayai. Amin. Duduk di sini berbicara persekutuan kita dengan Tuhan. Amin. Duduk di sini bicara hubungan kita dengan Tuhan. Jadi Tuhan mau semakin kita tingkatkan hubungan kita dengan Tuhan. Dan salah satu, saudara, cara untuk kita semakin dekat dengan Tuhan adalah ibadah seperti ini. Amin. Kalau tadi saya awal katakan, bagian dari syukur kita kepada Tuhan ketika kita sudah diselamatkan adalah ibadah. Coba baca dalam terjemahan lain, dalam terjemahan Lembaga Kitab Indonesia, Ulangan 10 ayat yang ke-12. Di situ ada sentil tentang ibadah. Coba kita lihat. Ulangan 10 ayat 12. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang diminta daripadamu oleh Yahweh Elohimmu selain dari takut akan Yahweh Elohimmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwa. Dengan segenap hati, segenap jiwa beribadah. Apakah yang diminta Tuhan kepada kamu hai orang Israel supaya luput dari segala murka? Termasuk sementara yang melanda dunia ini adalah takut akan Yahweh dan termasuk beribadah dengan segenap hati. Amin. Amin. Karena suatu waktu, saudara, ibadah itu akan diberhentikan secara dunia, secara global. Sudah disentil kemarin hari. Daniel 9 ayat 27. Pada pertengahan 7 masa, raja itu akan memberhentikan korban sembelihan dan korban santapan. Nah, orang Israel di zaman itu kalau beribadah harus ada kambing domba sebagai persembahan, sebagai tanda ibadah, sebagai bagian dari ibadah. Nah, kalau kita sekarang kan tidak lagi kambing domba. Yang dipersembahkan adalah hidup kita. Roma 12 ayat pertama. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Bapa Yahweh. Itulah ibadahmu yang sejati. Hidup ini yang dipersembahkan. Nah, ternyata membuat kita
dari murka Tuhan adalah kita harus setia beribadah. Kemarin sudah disetil tapi tidak apa-apa. Saya sering-sering dengan Pak Gembala kemarin. Kalau boleh hari ini katanya sampaikan firman Tuhan, tetap ada kaitan. Ada kaitan dengan khotbah kemarin, ada kaitan dengan keadaan dunia sekarang. Amin. Masih lanjut tentang saudara Sampan. Apakah itu Tuhan luaskan atau bagian dari murka Tuhan atau tidak? Ini jawaban-jawaban menurut kitab suci. Coba kita lihat di dalam kitab 2 Samuel yang ke-24 ayat 13 dan ayat 15. Mari kita lihat 2 Samuel 24 ayat 13 dan 15. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya, akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu? Ya. Atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu, sedang mereka itu mengejar engkau? Atau akan adakah 3 hari penyakit sampar di negerimu? Coba 24 ayat 15. Jadi Yahweh mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan, maka matilah dari antara bangsa itu dari Dan sampai Beersheba 70.000 orang. Bukan sedikit, 70.000 orang meninggal karena sampar oleh sebab kesombongan yang dimiliki oleh Daud. Padahal cuma mau menghitung orang Israel. Bayangkan, cuma mau menghitung tentara Israel, tapi Tuhan dapati di hati Daud sudah ada kesombongan, sudah ada pertentangan dengan firman. Karena memang kesombongan dalam kitab Amsal dimarah sekali oleh Tuhan. Kesombongan adalah awal daripada kehancuran atau beza Tuhan. Daud ketika dia sudah menang dalam peperangan melawan bangsa-bangsa, dia katakan kepada Yoab panglimanya, pergi hitung, jelajahi seluruh tanah Israel dan hitung. Yoab waktu itu kesal karena dia tahu itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tapi karena atas perintah raja, dia harus jalani. Dan Tuhan menghukum saudara orang Israel. Sampai Tuhan kasih 3 pilihan. Tapi Daud katakan lebih baik jatuh di tangan Tuhan daripada dikejar-kejar musuh dan dihantam dengan pedang atau mengalami kelaparan 3 tahun. Lebih baik 3 hari penyakit sampar. Cuma 3 hari 70.000 yang meninggal. Aku mendatangkan sampar karena Daud waktu itu sudah menjadi sombong. Walaupun tidak ditulis dia sombong, tapi saudara, dari pengertian kalau kita perhatikan Tuhan melarang menghitung atau Tuhan sampai melakukan hukuman karena ada kesombongan. Kita lihat juga saudara dalam Yeremia 21 ayat yang ke-6 dan 7. Yeremia 21 ayat 6 dan 7. Silakan. Demikian. Aku akan memukul penduduk kota ini, baik manusia maupun binatang. Mereka akan mati oleh penyakit sampar yang hebat. Sesudah itu demikianlah firman Yahweh, maka Sedekia raja Yehuda dan pegawai-pegawainya dan rakyat di kota ini yang masih tinggal hidup dari penyakit sampar, dari pedang dan dari kelaparan akan kuserahkan ke dalam tangan Nebukadnezar raja Babel, yaitu ke dalam tangan musuh mereka yang berusaha mencabut nyawa mereka. Orang akan memukul mati mereka dengan mata pedang, tanpa merasa sayang, tanpa belas kasihan dan tanpa ampun. Ketika Sedekia menjadi raja Yehuda, Tuhan berbicara lewat Nabi Yeremia, engkau harus tunduk kepada Raja Babel yang akan menawan Israel waktu itu, secara khusus menawan Yerusalem. Karena memang pemberontakan orang Israel, Tuhan meluaskan orang Israel, secara khusus penduduk Yerusalem, orang Yehuda harus pergi ke tanah Babel selama 70 tahun. Tuhan luaskan mereka ditawan di tanah Babel selama 70 tahun. Tapi Sedekia tetap berkeras hati. Bahkan ada nabi-nabi palsu yang datang berbicara, engkau tidak perlu takut kepada Nebukadnezar. Akhirnya Tuhan hukum negeri itu. Maksudnya orang Israel dengan pedang, dengan penyakit sampar. Bahkan Sedekia sendiri dibawa tetapi dihukum. Tapi orang-orang yang tunduk, yang dengar-dengaran, mereka dipelihara. Bahkan dalam surat kiriman Yeremia dari Yerusalem ke Babel, kalau kita baca dalam Yeremia yang ke-29, coba kita lihat ayat yang ke-7. Tuhan sampai berkata kepada orang Israel, berdoa untuk negeri itu, untuk kesejahteraan negeri itu. Ini gambaran saudara. Babel itu bicara bangsa kafir. Dunia ini bagaikan Babel saudara. Kita masih ada di dunia ini. Tapi Tuhan mau kita berdoa untuk dunia ini, untuk kesejahteraan negeri kita termasuk. Amin.
Berdoa untuk kesejahteraan negeri kita, berdoa untuk bangsa-bangsa. Babel, saudara, bicara bangsa kafir. Tapi ini gambaran secara rohani. Kita masih hidup di dunia ini. Dunia ini, saudara, tidak kekal. Memang Tuhan yang menciptakan langit bumi dan segala isinya. Tapi karena dosa, saudara, dunia ini akan dilenyapkan. Matius 24 ayat yang 35 berkata, langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan tinggal kekal. 2 Petrus 3 ayat 10, Tuhan akan bumi hapuskan sampai ke unsur-unsurnya karena dosa, karena kejahatan. Sejak dari dulu Tuhan menghukum saudara, baik bangsa-bangsa dunia ini. Dari air bah, Tuhan menghukum Sodom dan Gomora karena dosa. Tapi selagi Tuhan masih luaskan kita ada di bumi ini, seperti khotbah dari Pak Yudi minggu yang lalu, doa Yesua, Tuhan Yesus tidak langsung berdoa supaya orang-orang pilihan Tuhan diangkat, tidak. Tuhan berdoa supaya orang-orang pilihan Tuhan dilindungi. Amin. Demikian yang terjadi kepada orang Israel. Coba kita baca tadi yang saya sudah katakan dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7. Ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, Ya. dan berdoalah untuk kota itu kepada Yahweh, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Amin. Kalau kita berdoa untuk negeri kita damai, aman, terlepas termasuk dari virus, dari segala macam sampah yang terjadi, itu juga kesejahteraan kita. Amin. Tanggung jawab kita. Coba baca terus sampai ayat 11. Ini rencana Tuhan bagi kita di ayat 11. Tapi sebelumnya baca dulu lanjutan dari ayat itu. Sungguh beginilah firman Yahweh semesta alam Elohim Israel, janganlah kamu diberdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu mendengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Ya. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Yahweh. Ya. Sebab beginilah firman Yahweh, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, Ya. barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rencana-rencana apa yang ada padaku mengenai kamu. Iya. Demikianlah firman Yahweh, yaitu rencana damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Tuhan punya rencana kepada orang Israel yang dengar-dengaran, ikuti saja. Kalau memang Tuhan meluaskan Nebukadnezar menawan orang Yehuda waktu itu, ikut saja. Dan Tuhan katakan kalau sudah genap 70 tahun baru Tuhan kembalikan. Sebab ketika pun mereka ada di Babel, kalau kita mundur sebelum ayat yang ke-7 dan sampai ayat 11 yang kita baca tadi, Tuhan katakan harus kamu buat kebun untuk kehidupan, bekerja, karena ada masa 70 tahun. Tapi saya percaya ini tidak kebetulan, karena dalam kitab suci dikatakan manusia hidup di dunia ini 70 sampai 80 kalau kuat. Lebih daripada itu adalah kesukaran. Itu gambaran-gambaran bahwa kita di dunia ini tidak kekal. Tapi selagi masih ada di dunia ini, mari kita, saudara, berdoa untuk daerah kita, untuk negeri kita, untuk keluarga kita. Dan Tuhan mau, saudara, kita berjalan dalam rencana Tuhan. Karena ayat 11, rencana Tuhan tidak ada yang gagal. Rancangan Tuhan bagi kita bukan kecelakaan. Ada perbedaan. Nanti sebentar kita baca ayat-ayatnya. Tetap ada perbedaan. Makanya, saudara, supaya kita tetap mengalami perlindungan Tuhan, luput dari termasuk murka Tuhan. Coba baca terus dalam Yeremia yang ke-29 tadi ayat 11, maju terus ayat yang ke-12 sampai 14. Apa janji Tuhan? Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, Amin. maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Ya. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Yahweh. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Yahweh. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Terjadi pemulihan, tapi Tuhan mau jika kita tetap dalam rencana Tuhan yang indah, bukan kecelakaan tapi hari depan yang penuh dengan pengharapan. Datang berseru kepada Tuhan. Amin. Datang berseru kepada Tuhan. Cari Tuhan. Dalam kitab Amos katakan, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Amin. Jangan berdiam
Jangan berkurung di rumah karena virus corona. Amin. Memang agak-agak bertentangan dengan kitab suci kalau keadaan sekarang, tapi memang kita harus lebih taat kepada firman. Amin. Karena saudara, nah kita akan maju selanjutnya untuk menangkal segala macam sampar. Salah satu adalah beribadah. Amin. Obat yang paling mujarab, yang paling ampuh saudara, adalah beribadah. Kalau di ayat lain dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Orang akan bergembira kalau dia beribadah. Amin. Orang akan beribadah kalau dia dekat dengan Tuhan, karena Yesaya 32 ayat 17, di mana ada kebenaran di situ ada damai sejahtera. Leo kalau dia hati penuh dengan damai tetapi jauh dari Tuhan. Konti, no? Nah, betul. Dibuat-buat kalau dia punya hati, sukacita luar biasa sampai dia semua terbang, tapi jauh dari Tuhan, itu dibeke-beke. Tapi coba di rumah, paling dia menangis. Ya jadi saudara, syarat pertama untuk kita luput dan merupakan obat yang paling manjur, khasiatnya saudara, syaratnya adalah Keluaran 23 ayat 25. Coba kita baca. Demikian. Tetapi kamu harus beribadah kepada Yahweh Elohimmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ini sampai di doa banyak kali para mempelai berdoa. Apakah doa pembukaan, doa tutup, ini sampai sudah disampaikan lewat doa. Tapi seperti kemarin sudah disampaikan, jangan cuma sampai jadi ayat hafalan, tapi betul-betul menyatu, menjadi rema dalam hidup kita. Ternyata saudara, menangkal segala sampar adalah beribadah. Amin. Jadi selagi belum digenapi Daniel 9 ayat 27, raja itu memberhentikan korban sembelihan, korban santapan, berbicara ibadah yang akan diberhentikan pada masa kesukaran 3,5 tahun. Selagi Tuhan masih izinkan kita bisa beribadah, mari beribadah. Amin. Karena menangkal saudara, ternyata segala serangan-serangan kuasa setan, termasuk sakit penyakit yang sementara menggemparkan dunia ini, virus corona. Virus corona memang mematikan karena sudah banyak yang meninggal, sudah 10.000 lebih. Cuman yang seperti saya ulang-ulang, yang paling bahaya virus corona secara rohani di kekristenan. Kolaborasi rohani dan rohana corona. Toh, itu paling berbahaya. 50-50, dengan Tuhan oke, dengan dunia oke. Tuhan bilang di kitab Wahyu kepada jemaat Laodikia, aku muntahkan karena suam-suam kuku. Dengan Tuhan oke, dengan dunia oke. Artinya dengan kehidupan dunia, kehidupan malam. Tapi bagi kita anak-anak Tuhan, mari kita terus setia dengan Tuhan. Duduk di kaki Tuhan, menjadikan Tuhan tempat perlindungan kita. Bermalam. Nah, ada program saudara, ada petunjuk Roh Kudus. Sejak dari minggu yang lalu, belum dilakukan karena kami para mempelai ada beberapa yang kesangnya. Doa malam, setelah itu pentahiran kota. Duduk bermalam. Amin. Boleh toh? Kalau tidak keberatan. Bermalam dalam naungan yang maha tinggi. Setelah selesai doa malam kita pentahiran. Dan juga ada petunjuk Tuhan karena kita baru selesai doa puasa hari Kamis. Jemaat dalam 1 minggu ke depan ini ada doa puasa, tapi ditulis dalam penglihatan di rumah masing-masing. Terserah jemaat mau undang mempelai mendampingi. Kalau sebentar kita selesai dari sini ke Air Mandi, karena ada keluarga yang puasa hari ini, yang kemarin ibadah, keluarga Wadah Tebeke, mereka ambil jadwal hari ini. Jadi sebentar kami para mempelai selesai langsung ke sana. Nah, ini petunjuk Tuhan. Duduk dalam naungan yang maha tinggi, duduk artinya hidup bersekutu, hidup beribadah, bermalam. Jadi kalau kita buat doa malam bukan bikin-bikin, amin. Tapi itu bagian dari perintah Tuhan.
Ya, jadi syarat untuk luput dari penyakit sampar. Tadi sudah kita baca tadi Keluaran 23 ayat 25. Coba kita baca 1 Timotius 4 ayat yang ke-8, 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. Ini sudah dibacakan kemarin, tapi karena firman Tuhan yang sama tentunya tetap dibacakan. Coba kita lihat 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Pelatihan badani terbatas gunanya, Ya. tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan Jadi datang. ibadah mengandung janji hidup sekarang dan hidup yang akan datang di dunia dan sampai di surga. Amin. Kalau latihan badani termasuk seperti kami Pak Gembala, olahraga supaya memang sehat-sehat, tapi terbatas. Amin. Tapi kalau ibadah itu lebih luar biasa kasihan. Hidup sekarang sampai hidup yang akan datang. Ini janji Tuhan. 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. Memang beribadah kalau disertai dengan rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Itu ayatnya. Tapi boleh baca, nggak apa-apa. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Amin. Senang cuma rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Apalagi kalau kita beribadah rasa puas. Saya mau bertanya, hari ini jemaat rasa puas beribadah, amin? Coba angkat tangan. Betul, memang kita harus rasa puas. Karena kita datang beribadah bukan cuma bertemu dengan satu dan yang lain, bertemu dengan para mempelai, tapi tujuan kita bertemu dengan Tuhan. Harus rasa puas. Sedang rasa cukup sudah luar biasa, apalagi kalau rasa puas. Maju terus kita lihat di dalam kitab Mazmur 12, Mazmur 2 ayat 2, Mazmur 2 ayat 11 12 dan Maleakhi 3 ayat yang ke-16 sampai 18. Coba baca. Beribadahlah kepada Yahweh dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar, Iya. supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Terus? Sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbagilah semua orang yang berlindung Baca padanya. terus, masih ada di kalimat terakhir. Sudah selesai? Jadi Tuhan katakan berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Amin. Berlindung artinya beribadah. Beribadahlah dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar karena mudah sekali murkanya menyala. Kita kembali dalam cerita-cerita yang sudah kita baca tadi. Firaun dimurkai Tuhan karena menolak orang Israel untuk beribadah. Orang Israel dimurkai Tuhan karena jauh dari Tuhan, tidak mau beribadah kepada Tuhan, dimurkai. Maleakhi 3 ayat 16 sampai 18, coba lihat. Maleakhi 3. Ya, silakan. Demikian. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Yahweh. Yahweh memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Yahweh dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Yahweh semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Elohim dan orang yang tidak beribadah kepada Kita Elohim. akan mengalami belas kasihan Tuhan. Dan semua perbuatan kita dicatat dalam buku peringatan. Untuk apa kita menerima upah? Karena ada perbedaan orang yang beribadah dengan tidak. Amin. Ada perbedaan, tetap ada perbedaan. Yang ibadah dengan tidak. Tapi yang ibadah yang bagaimana dulu? Tentunya ibadah yang rasa puas. Amin. Artinya ibadah sungguh-sungguh. Karena Tuhan Yesus pernah mengecam dalam kitab Matius 15 ayat 78 kan ada ibadah yang Tuhan tidak hadir. Karena apa? Ajaran perintah manusia memuji Tuhan dengan bibir tapi lain di hati, tidak tertuju kepada Tuhan. Jadi ibadah juga ternyata ada perbedaan orang yang beribadah dengan tidak yang beribadah. Tentunya ibadah yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Kita mengagungkan Tuhan, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dikatakan ada perbedaan. Jadi syarat untuk kita luput dari penyakit sampar atau dari termasuk dari semua masalah yang kita hadapi adalah beribadah. Sekarang kita lihat akibat dari tidak beribadah.
Jadi akibat dari tidak beribadah, walaupun sudah kita baca ayat-ayat tadi seperti Firaun menolak orang Israel beribadah, orang Israel pun tidak beribadah, dihukum, dimurka Tuhan, tapi tidak apa-apa, kita juga boleh baca. Akibat karena tidak beribadah. Keluaran yang keempat ayat 23. Siap-siap Yosua 24 ayat 21. Baca dulu. Keluaran 4 ayat yang ke-23. Iya. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi supaya ia beribadah kepadaku. Ya. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Nah, jadi ini kembali kepada Firaun yang menolak orang Israel tidak beribadah, ada kematian anak sulung. Penghukuman Tuhan yang terakhir bagi orang Israel sampai akhirnya kepada orang Mesir, sampai akhirnya Firaun mengizinkan orang Israel keluar. Tapi setelah itu pun dia tetap kejar orang Israel. Jadi ada kematian anak sulung, ada murka Tuhan karena menolak ibadah. Jadi akibat dari tidak beribadah atau menolak ibadah. Yosua 24 ayat 21. Coba baca. Yosua 24 ayat 21. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Yahweh saja kami akan beribadah. Itu ayatnya 41. ya. Jadi saudara, kalau kita melihat Yosua berkata kepada orang Israel, dia menyuruh pilihan, menyampaikan memilih, apakah kamu tetap 20. Ya, coba baca. Apabila kamu meninggalkan Yahweh dan beribadah kepada ilah asing, Ya. maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Ya, jadi sekalipun orang Israel sudah banyak mengalami kebaikan Tuhan, kasih karunia kemudahan Bapa Yahweh, tapi kalau berbalik meninggalkan Tuhan, menyembah Baal, menyembah Asitoret, menyembah berhala, dengan kata lain tidak lagi beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan akan melakukan yang tidak baik. Walaupun sudah banyak baik yang Tuhan lakukan, saya percaya kita hari ini, ada sampai hari ini sudah banyak kebaikan yang kita alami. Amin. Sudah banyak mujizat yang kita alami. Walaupun seperti banyak kali istri saya katakan, dari semua doa kita yang kita sampaikan kepada Tuhan, masih banyak yang belum dijawab Tuhan. Tapi kalau mau diberikan perbandingan, masih lebih banyak yang Tuhan sudah jawab dari belum dijawab. Amin. Sampai hari ini jawaban Tuhan bagi kita kalau kita sehat-sehat. Kita bisa datang beribadah. Jadi ternyata saudara, Yosua katakan, bahkan ada ayat, kamu harus memilih. Ketika Yosua sudah mau ayat 15 itu kan, coba baca itu ayat 15. Demikian. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Yahweh, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Tuhan yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Tuhan orang Amori yang negerinya kamu diam ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Yahweh. Di grup, saya masuk di grup Karoa, kata saya orang Karoa, itu dari kepala desa. Ada satu orang sana muat, jangan keras kepala, jangan tegar-teguk. Katanya harus, istilahnya jangan keibadah. Jangan keibadah. Ini sudah bertentangan. Baru ada saudara saya di Kalimantan, dia juga gembala. Dia katakan, dia langsung masuk statusnya, saya dan seisi rumah tetap beribadah. Dia ambil ini kata-kata yang disampaikan oleh Yosua. Jadi memang harus beribadah. Amin. Harus. Maju terus, coba kita lihat di dalam kitab Hakim-Hakim 2 ayat yang ke-11 sampai 14. Hakim-Hakim 2 ayat yang ke-11 sampai 14. Demikian. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Yahweh, dan mereka beribadah kepada para Baal. Terus Mereka meninggalkan Yahweh nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti ilah lain dari antara ilah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Yahweh. Demikianlah mereka meninggalkan Yahweh dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Yahweh terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. ya, jadi resiko dari tidak lagi beribadah kepada Tuhan.
ada murka Tuhan. Amin. Jadi ada murka Tuhan. Masih ada juga di dalam pasal yang ketiga ayat 7 sampai 8. Hakim-hakim. Hakim 3 ayat 7 8. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Yahweh. Ya. Mereka melupakan Yahweh Tuhan mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyerah. Lalu bangkitlah murka Yahweh terhadap orang Israel sehingga ia menjual mereka kepada Kusyan Rishathaim, raja Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kusyan Rishathaim 8 tahun lamanya. Jadi ditaklukkan oleh bangsa kafir karena tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Jadi resiko dari orang atau akibat dari orang yang tidak lagi beribadah, secara khusus yang kita baca tadi tentang Israel. Kita juga boleh lihat 1 Tawarik yang ke-28 ayat yang ke-9. 1 Tawarik 28 ayat yang ke-9 boleh dibaca. Demikian ayat yang ke-9. Dan engkau anakku Salomo, kenallah Elohimnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Yahweh menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari dia, maka ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau untuk selamanya. Ini pesan Tuhan kepada Salomo. Dan memang di hari tua Salomo dia meninggalkan Tuhan. Sehingga Tuhan meluaskan hukuman bukan cuma kepada Salomo tetapi termasuk kepada bangsa Israel. Kerajaan Israel yang jaya di masa pemerintahan Salomo 40 tahun menjadi dua kerajaan ketika datang kepada anaknya Rehabeam. Karena apa? Salomo meninggalkan Tuhan, tidak lagi beribadah. Nah sekarang perintah Tuhan untuk ibadah. Ibadah termasuk ibadah bersama seperti ini. Memang ibadah adalah hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi ibadah seperti ini, berkumpul bersama-sama, apakah itu perintah Tuhan yang harus kita lakukan? Coba kita baca Ibrani 10 ayat yang ke-25. Ini sudah disampaikan kemarin hari, tetapi karena ada kaitan-kaitan, kembali kita baca. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tuhan sudah mau datang kali yang kedua, semakin giat kita melakukannya. Amin. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ternyata semakin Tuhan dekat datang kali yang kedua, Tuhan menuntut gereja Tuhan kehilangan atau kita para mempelai biar semakin giat kita beribadah. Amin. Jangan menjauhkan diri. Kalau kita baca di dalam kitab Ibrani yang ke-12, coba maju ayat 28. Tadi Ibrani 10 ayat 25, Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Elohim menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Amin. Kita harus beribadah karena kita akan menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dengan cara hormat dan takut, artinya dengan sungguh-sungguh. Maju 1 Timotius 6 ayat yang ke-11. Manusia Elohim, manusia Tuhan yang dituntut Tuhan salah satu. Ada begitu banyak hal kriteria di situ, tapi salah satu adalah ibadah. Coba kita baca. Tetapi engkau hai manusia Elohim, ya, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Amin. Ada banyak syarat di situ, tapi salah satu adalah kita manusia Elohim, manusia Tuhan harus beribadah. Amin. Kisah 2 ayat 46. Ini gereja mula-mula. Gereja mula-mula, ciri khas gereja mula-mula. Saya punya doa begini, saudara. Bapak Yahweh, berikan spirit roh yang pernah dimiliki oleh gereja mula-mula, biar itu ada di Kehilat Pemulihan Indonesia Elkanah Manado. Itu doa saya kalau dalam doa setiap hari. Pokok doa saya seperti termasuk itu. Coba kita baca Kisah 2 ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Elohim. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Amin. Selain memang harus mesbah keluarga di rumah ke rumah, memecah-mecahkan roti. Amin. Tapi ternyata gereja mula-mula, mereka punya kehidupan rohani itu jadi kuat di zaman kekaisaran, zaman kerajaan Roma. Mereka punya kehidupan rohani jadi kuat, jadi militan.
karena setiap hari ada di bait Tuhan. Kita berdoa kalau memang Tuhan masih izinkan kita bisa memiliki gedung sendiri tempat ibadah. Tapi kalau Tuhan masih berkenan kita masih ada di dunia ini, pasti Tuhan beri. Karena itu iman kita. Amin. Karena memang tempat ibadah kita berkumpul itu kalau sekarang gereja. Kalau dulu kemah suci, no? Orang Israel di perjalanan padang gurun kemah suci. Sampai Salomo harus buat bait suci, bait Elohim. Karena di sana Tuhan hadir. 2 Tawarik 7:14. Mata dan hati Tuhan ada di sana. Sebaliknya tempat ibadah kalaupun sudah tidak dihadirkan Tuhan, Tuhan muak, Tuhan mundur. Bahkan sampai bait suci Tuhan izinkan dibakar, dihancurkan. Jadi ternyata Tuhan mau juga kita harus ada persekutuan bersama. Amin. Amin. Bangun persekutuan bersama. Memang saudara, 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir. Ibadah di rumah Tuhan hadir. Tapi lebih luar biasa kalau kita ibadah bersama. Karena itu bagian dari berita Tuhan. Amin. Ibadah di rumah kita memang supaya membuat kita semakin kuat. Makanya jadwal pelayanan KPL Kana ada mesbah keluarga, ada pelawatan-pelawatan supaya iman kita semakin kuat. Tapi berkumpul bersama-sama seperti ini bagian dari perintah Tuhan. Amin. Bagian dari perintah Tuhan. Ayat terakhir sekali. Wahyu 22 ayat 3. Wahyu 22 ayat 3 coba kita lihat. Maka tidak ada lagi laknat. Kata Elohim dan takkan domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Jadi ibadah di bumi ini sampai di surga. Amin. Itu peristiwa sudah di surga. Takhta Bapa Yahweh dan anak domba dan mereka yang beribadah kepadanya. Masuk ayat yang keempat. Di dahi mereka ada nama Bapa, ada meterai nama Tuhan. Jadi yang membuat kita luput dari segala macam mara bahaya, termasuk penyakit sampar yang menggemparkan dunia yang sekarang lagi viral dengan virus corona, tidak perlu kita takut dalam pembacaan Mazmur 91 tadi. Amin. Ayat 14, hati kita harus tetap melekat dengan Tuhan. Amen. Supaya kita diluputkan, dibentengi, dimuliakan oleh Tuhan. Amen. Bila kita berseru, Tuhan pasti jawab. Amen. Dan janji Tuhan bagian ayat terakhir dalam pembacaan kita tadi Mazmur 91 ayat yang ke-16, keselamatan Tuhan berikan kepada kita. Amen. Umur panjang dan keselamatan, itu janji Tuhan. Amen. Puji Bapa yang biar firman Tuhan ini jadi kekuatan, memotivasi kita supaya kita tidak perlu takut dengan keadaan dunia ini, dengan ancaman dunia ini. Ternyata Tuhan mau supaya kita semakin dekat dengan Tuhan. Amen. Bangun terus persekutuan kita dengan Tuhan, baik secara pribadi maupun secara bersama. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Bapa Yahweh memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur hari ini kami diberkati oleh daftar kebenaran Tuhan. Hamba-Mu, mempelai-Mu terbatas dalam menjabarkan. Namun sesuai dengan hikmat yang Tuhan beri, biar Tuhan meteraikan. Semua pengajaran dari Tuhan termeterai di hati kami. Amen. Dan itu menjadi rema, menjadi kekuatan bagi kami. Amen. Sehingga situasi apapun yang menggoncangkan dunia ini, kami tetap mau setia dengan Tuhan. Amen. Karena Tuhan ada alasan kepada orang yang tetap mau setia. Ada alasan untuk Tuhan menolong kami. Terima kasih meteraikan firman-Mu. Dan kami mau menyembah dalam roda kebenaran, berkati penyembahan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Mesias. Haleluya. Amin. Kami serahkan kepada Gembala.